Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Unwanud Darb fi Ilmi Sarfi karya Syekh Harun Ibn Abdul Razik rahimahullahu taala. Kita masih di bab 2, bab 1 terkait dengan as-sahih wal mu'tal. Kita masih di fi'il sahih. Sudah salim kemarin, sekarang al-mudha'af. Kata penulis rahimahullah ats-tsani al-mudha'af. Yang kedua ada namanya fi'il mudha'af. Apa itu fi'il mudha'af? Kata beliau wahwa, dia adalah minas sulasi, dari sulasi, karena ada dua definisinya, tergantung sulasi atau rubai. Wahwa minas sulasi, dari sulasi, maka nat ainuhu wa lamuhu min jinsi wahid. Apa yang ain dan lamnya itu sejenis. Jadi kalau ain dan lamnya sejenis, maka itulah disebut dengan fi'il mudha'af dari sulasi. Dari sulasi. Nah contoh maddah itu mudha'af. Karena ain dan lamnya huruf sejenis. Wamtadda mudha'af walaupun lebih dari satu. Ada tambahan, tetap mudha'af karena huruf aslinya yang dilihat. Wastamadda artinya tambah 2 ataupun tambah 3. Tetap antum bilang apa? Mudha'af. Yang penting ain atau lamnya sejenis. Wa minar rubai, adapun mudha'af dari rubai. Adapun mudha'af dari rubai, maka natfa'uhu wa lamuhul ula min jinsin wahid wa ainuhu wa lamuhul tsani min jinsin akhar. Ini butuh sedikit antum pikirkan. Kalau dari rubai tidak bergandengan. Apa yang fa dan lamnya yang pertama sejenis, ain dan lamnya yang kedua sejenis. Ini namanya mudha'af rubai. Iya. Jadi mudha'af tsulats itu kalau berdampingan, ain dan lam. Nah, kalau ini enggak. Mudha'af rubai itu kita buat dulu ya, fa, lala. Kan begini wazannya rubai. Rubai. Kan rubai juga huruf asli. Maka dia ada juga di mudha'af. Mudha'af. Kapan saya bilang rubai itu mudha'af? Iya. Maka kalau fa-nya ini sama lam yang pertama, huruf sejenis. Ainnya sama lam yang kedua sejenis. Paham tak? Saya katakan misalnya dahroja. Ini mudha'af atau bukan? Hah? Bukan. Kenapa bukan? Karena fa dan lam pertama bukan sejenis. Dah? Ain dan lam kedua bukan sejenis. Maka dia bukan mudha'af. Tapi kalau saya bilang zala. Nah, zala. Mudha'af atau bukan? Lihat. Ini fa dan lam pertama sejenis. Berarti terpenuhi syarat pertama. Ain dan lam kedua sejenis. Berarti terpenuhi syarat kedua. Inilah bilang apa? Mudha'af. Ini dikatakan apa? Mudha'af. Jelas kan? Jelas Said? Betul? Jadi, kalau saya bilang wasa. Gimana ini Sayyid? Mudha'af? Mudha'af. Kenapa? Karena fa dan lam yang pertama sejenis. Ain dan lamnya kedua sejenis. Nah, maka dia mudha'af. Betul Hidayat? Betul. Betul Suhail? Salah. Kenapa? Kan mudha'af sahih. Tidak boleh ada huruf illa. Nah, konsentrasi sedikit. Paham gini? Jadi syaratnya kan mudha'af juga itu harus kosong dari huruf illa. Kan dia termasuk bagian dari sahih. Paham Sayyid? Sudah paham semua atau belum? Hah? Fadil? Paham kenapa bukan mudha'af ini? Walaupun ada huruf sejenis, kalau huruf ilah enggak juga mudha'af. Karena mudha'af ini jenis dari fi'il apa? Fi'il sahih. Fi'il sahih apa pengertiannya?
tidak ada huruf illah. Begitu. Dipahamkan? Berarti harus diperhatikan juga. Harus ada huruf sejenis dan kosong dari huruf illah. Begitu jadinya. Iya. Makanya di Miftah, demikian pula di pengenalan sorof, pengertian fi'il mudha'af. Dia adalah apa yang terdapat di dalam bangunan aslinya. Yang penting bangunan asli. Mencakup 3, 4. Yang terdapat dalam bangunan aslinya. Huruf sejenis dan tidak ada huruf illah. Itu diperhatikan itu. Huruf sejenis ada. Dan tidak terdapat huruf illah. Karena penulis tidak kasih tahu itu tidak terdapat huruf illah. Tapi belum dimaafkan. Dikarenakan karena mudha'af bagian sahih. Mudha'af itu bagian dari siapa? Sahih. Jadi belum dimaafkan hal itu. Tidak ada masalah. Iya. Jadi contohnya. Iya contohnya kata beliau zalzala. Itu mudha'af namanya. Tazalzala. Itu mudha'af namanya. Sekarang hukumnya. Karena penulis penggandengan. Menggandengkan antara hukumnya dengan jenisnya. Kata beliau hukmul awal. Hukum yang pertama. Yang mana itu? Mudha'af sulasi. Hukum yang pertama yaitu mudha'af sulasi. Annama bihi. Bahwasanya fi'il madinya. Yajibu fihil idgham. Wajib padanya diidgham. Untuk fi'il madinya. Wajib padanya diidgham. Illa kecuali. Idza tasala bihi dhamiru raf'in mutaharrik fayajibu fakkal idgham. Fawajibu fakkul idgham. Salah harokat ya. Kata beliau bahasanya madinya, tasrif madinya wajib diidgham. Jadi wajib antum tasrif itu madda begini. Tas idgham. Wajib diidgham kecuali kalau bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Tahu dhamir rafa mutaharrik tak? Iya, ta fa'il yaitu ta tu ti, ta fa'il namanya. Na fa'ilin atau nun niswa. Nah, kalau bersambung dengan ini kata beliau wajib fakul idgham, wajib dibuka idghamnya. Digantung tasrif madda. Madda maddu enggak dibuka. Karena itu bukan dhamir berharokat. Madda maddu maddat tidak dibuka karena bukan dhamir berharokat. Maddata tidak dibuka karena itu tak sukun. Maddata langsung nun niswa. Maddadana madatta madatuma madattum madatti madattuma madattunna madattu madatna. Paham tasrifnya madinya? Jadi madi cuma 2. Wajib idgham, wajib tidak idgham. Hafal wajib tidak idgham. Bersambung dengan dhamir berharokat. Dhamir berharokat ta, tu, ti, na. Itu dhamir berharokat. Dipahami ini? Itu yang antum perlu ketahui tentang tasrifnya fi'il mudha'af sulasi. Jadi kalau antum tasrif misalnya imtadda. Sama, coba tasrif imtadda. Ulang imtadda. Apa? Imtadadana. Terus? Begitu. Pokoknya antara 2 saja. Idgham tidak. Idgham tidak. Kapan tidak? Ini diingat saja. Dhamir rafa mutaharrik tidak boleh idgham. Bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik tidak boleh diidgham. Saya sudah kasih ini di Miftah. Demikian pula di pengenalan ilmu sorof. Di bab 3 terakhir. Yaitu fi'il bersambung dengan dhamir yang rafa mutaharrik atau dhamir sukun di tasrif lugawi. Di masalah tasrif apa? Lugawi. Jelaskan pembahasan? Iya. Wa yajibul idgham. Dan wajib. Contoh dulu tadi. Nah madattu. Seperti boleh contohkan satu saja madattu. Wa yajibul idgham fi masdarihi aidha. Jadi bukan hanya di madi ini saudara. Di tasrifnya juga. Wajib diidgham pada masdarnya juga. Pada masdarnya juga wajib diidgham. Iya.
idza lam yakun bainal mutajanisaini fasilun. Tapi syaratnya kalau tidak ada pemisah. Kalau tidak ada pemisah. Misalnya antum tasrif madda ke mudhari maddi, dari maddi mudhari masdar. Madda yamuddu maddan. Iya kan? Tasdid juga. Madda yamuddu maddan. Coba imtadda. Imtadda yamtaddu. Imtidadan. Kenapa antum tidak idgham? Ada pemisah karena wazan 5-6 yang diawali oleh alif harus ditambahkan alif sebelum terakhir sehingga terpisah huruf sejenis. Ya, sudahlah, terpisah juga tidak diidgham. Seperti istamadda, istamadda yastamiddu istimdadan. Makanya beliau bilang adapun dan wajib idgham pada masdarnya juga. Idza lam yakun bainal mutajanisaini fasilun. Jika tidak ada pemisah antara dua sejenis itu. Wa illa, dan jika tidak fala idgham. Jika ada pemisah itu maksudnya, maka tidak ada idgham. Jika ada pemisah, maka tidak boleh antum apa? Idgham. Gimana caranya idgham tidak ketemu? Makanya di mudha'af rubai idgham enggak? Di mudha'af rubai idgham enggak? Enggak idgham. Kenapa kira-kira? Terpisah antara huruf sejenis. Terpisah huruf sejenisnya. Maka enggak ada idgham. Yang idgham itu mudha'af tsulasi. Disebabkan karena ketemu antara ain dan lamnya. Itu yang beliau katakan. Lihat. Wakada mudhari'u. Masya Allah. Demikian pula mudhari'nya. Jadi mudhari'nya juga idgham, saudara. Makanya madda yamuddu. Madda yamuddu. Idgham juga. Iya. Illa kecuali idza dakhala alaihi jazimun. Jadi asalnya itu idgham semua fil mudhari. Yamuddu yamuddani yamudduna. Tamuddu tamuddani yamdudna. Dhamir berharokat juga terbuka. Yamdudna. Tamuddu tamuddani tamudduna. Tamuddina tamuddani tamdudna. Lepas nun nisbah. Amuddu namuddu. Paham kan? Jadi semua fi'il mudhari juga diidgham kecuali bersambung dengan dhamir rafa mutaharik. Dan ingat, dhamir rafa mutaharik yang masuk pada fi'il mudhari hanya ini. Nun nisbah. Karena tidak ada dhamir rafa mutaharik yang masuk pada fi'il mudhari kecuali nun nisbah. Tidak ada tidak ada tu, ta, ti yang ada pada fi'il mudhari. Tidak ada. Berarti hanya nun nisbah dilepas. Itu dalam tasrif. Makanya belum katakan sebentar. Kecuali idza dakhala alaihi jazimun. Kalau masuk padanya alat penjazm. Nah, ini kan sebenarnya sudah di luar daripada sorof. Ini nahwu. Tapi kan ada perubahan lafaz dimasukkan di sorof. Kecuali masuk padanya alat penjazm. Faya juz. Maka boleh lam yamudda walam yamdode. Artinya fi'il mudhari mudha'af majzum boleh idgham boleh lepas idgham. Paham dah? Boleh idgham boleh lepas apa? Idgham dibolehkan. Wa illa, dan kecuali anta tasila bihi nun niswa. Ini tadi. Kecuali bersambung dengan nun niswa. Fayajibu fakkul idgham. Maka wajib dibuka idghamnya. Maka wajib dibuka idghamnya. Ini yang dikecualikan. Wajib dibuka idghamnya. Wajib dibuka idghamnya. Nah, contoh tamdudna. Demikian pula yamdudna. Kan ada dua tak? Nun nisbah bersambung dengan di fi'il mudhari dua tempat. Awalan ya dan awalan ta. Yamdudna mereka perempuan. Tamdudna kalian perempuan. Ada mereka perempuan, ada kalian perempuan. Tamdudna dan yamdudna. Pokoknya kalau ada nun nisbah lepas idghamnya. Bahkan kata beliau wajib. Wajib. Berarti sebenarnya dalam dunia tasrif tanpa membahas sorof, berarti fi'il mudhari juga cuma ada dua. Keadaan idgham dan lepas idgham. Kapan lepas? Dhamir berharokat. Sama dengan madhi. Kapan idgham? Tidak ada dhamir berharokat. Adapun ketika dijazam,
itu sudah keluar dari tasrif, maka boleh idgham, boleh tidak. Hukumnya boleh. Iya. Selesai kata beliau. Wa mitluhul amr wan nahi. Sama dengan fi'il mudhari madhi tadi, fi'il amr dan fi'il nahi. Sama. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya amarnya. Mudda atau tasdid. Mudda, mudda, muddu, mudda, muddi, mudda. Dudena. Sama juga. Lepas idghamnya kalau ada nun niswa. Ada nun niswa. Lihat. Mudda walata mudda. Wamdode walatam dode. Wamdodena. Ya niswa. Kalau perempuan. Kalau perempuan. Selesai hukum yang pertama. Terus yang kedua. Mana disinggung yang kedua? Hah? Apa? Yang kedua? Tidak disinggung. Karena tidak ada idgham. Tidak perlu disinggung. Yang kedua, maksudnya apa tadi? Minar rubai. Kan tidak ada idgham. Yang diceritakan itu yang ada perubahan. Yang idgham sama dengan salim. Zalzala. Sama tasrifnya dahroja. Dahroja, dahroja, dahroju. Dahrojat, dahrojata, dahrojna. Zalzala, zalzala, zalzalu. Zalzalat, zalzalata, zalzalna. Ada masalah? Tidak ada. Mudha'af rubai sama dengan salim. Mudha'af rubai sama dengan apa? Salim. Tidak ada idgham. Sehingga tidak ada cerita buka idgham, tidak buka idgham. Tidak ada ceritanya. Iya. Makanya beliau katakan, iya, hukmul awal, hukum untuk yang pertama. Ya, tidak ada hukum yang ya kedua untuknya. Tidak ada hukum yang kedua. Iya. Coba dilihat di cetakan lain apakah memang ya mereka belum tidak bahas atau tidak, atau bahas dalam hal tersebut. Tidak ada juga. Jadi sama ya. Di semua cetakan. Iya, di semua cetakan. Cuman di sebagian cetakan itu ada tambahan sebelum ini. As-Salit Al-Mahmuz nanti. Insya Allah nanti kita kompromikan. Nanti kita kompromikan. Iya, di sebagian cetakan ada tambahan setelah ini yaitu masalah idgham. Apa itu idgham? Ada yang memasukkan huwa idghalul mutajanisain fil akhar wa yusammal awal mudghaman wa tsani mudghaman fi wa qisman wajibun wa jaizun fayajibu ijakan. Itu nanti ya di sebagian cetakan karena banyak cetakannya ini apa namanya kitab banyak cetakan. Iya, di sebagian cetakan ada perbedaan. Iya, walaupun di sebagian cetakan juga ada tidak ada perbedaan. Seperti sini ada tambahan setelahnya nanti yaitu masalah hukum idgham. Yaitu apa pengertiannya idgham. Walaupun kita alhamdulillah sudah paham semua itu apa idgham. Selesai. Yang jelas di cetakan lain tidak disinggung hukum rubai mudha'af. Juga semua cetakan tidak disinggung rubai mudha'af. Kenapa? Karena hukumnya sama dengan salimnya. Sama dengan salimnya. Kemudian yang berikutnya adalah masalah mahmuz. Masalah mahmuz. Mahmuz ini kita ambil lagi besok, insyaallah. Untuk fi'il mahmuz kita ambil lagi besok karena dia ada lumayan panjang juga sedikit. Ini fi'il terakhir dari sahih dan kita harus bahas bersambung dia. Insyaallah kita ambil satu kali pertemuan kita besok. Iya. Baru kita tamat dari fi'il sahih. Ada pertanyaan? Supaya ditahu yang antum maksudkan perempuan. Dah? Tidak bisa. Dah?
Ah, inilah nanti untuk menjaga ini pembahasannya soleh, itulah fungsinya nanti tambahan pembahasan idgham. Makanya nanti kita masukkan itu di cetakan lain. Jadi nanti itu di cetakan lain, selain cetakan yang kita pakai ini, itu ada pembahasan kapan wajib idgham. Nah, inilah pertanyaannya soleh tadi itu, itulah yang butuh kita tambah. Itu kan soleh pertama berharokat, kedua sukun. Sementara syarat idgham itu pertama sukun, kedua berharokat. Atau dua-duanya berharokat. Paham kan? Siap. Ah, Abdurrahman, silakan. Hmm. Tidak sama. Nah, ini kan kesimpulan dari huruf-huruf tambahan. Anda? Seperti H, ada nggak tambahan dari wazan yang ada? Dah? Nggak ada wazan tambahan H. Dah? Cuma di sana ada sebagian kata tambahan. Baik. Kita lagi. Betul. Oh iya. Ya, wazannya. Ah, pala. Kan hak tambahan kan? Ada juga mengatakan hamzanya juga tambahan, terus alifnya itu yang waw. Ya? Rok. Pak. Rokok, bukan rokok. Sama dengan ummahat. Hak tambahan itu. Kan tuh bilang tuh ummahat. Kan ummun. Sudah 3 huruf. Ummun. 3 huruf. Dijama ummahat. Hanya apa? Tambahan. Itulah dibilang sa'altumuniha. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah.